Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa DLR TV, saudara-saudaraku, para sahabat-sahabat semua. Kita berjumpa kembali. Alhamdulillah saat ini kami berdua. Kita akan membahas tentang video kami yang sebelumnya, yaitu perkataan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani, di mana beliau menyebutkan bahwa sungguhnya manusia itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah 4 mutiara dalam diri kita. Di situ beliau mengungkapkan bahwa 4 mutiara tersebut akan hilang, akan hancur dengan 4 macam perbuatan yang tanpa kita sadari sesungguhnya kita selalu berlaku untuk itu. Saat ini kita akan bicarakan sebenarnya apa sih 4 mutiara itu, dan tentunya juga apa juga perbuatan-perbuatan yang akan menghancurkannya. Tentunya juga kita akan menanyakan hal ini menjadi referensi juga pada kami untuk bertanya kepada narasumber nanti yang insya Allah kita hadirkan adalah Ustadz Heru Permadi. Di samping sebelah saya, kiri saya ada saudara kita, Pak Riston. Gimana Pak Riston kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Bro gimana? Alhamdulillah. Jadi kalau kita ingat tentang video lalu ya, bentuknya hanya sound saja pemirsa, menjelaskan tentang 4 mutiara di dalam diri kita. Satu itu adalah akal. Ya. Yang kedua itu adalah, saya lupa jadinya. Akal, terus ada rasa malu juga. Terus Akal, malu. iya. Oh ya, akal, agama, rasa malu, yang terakhir adalah amal soleh. Beliau mengungkapkan bahwa hayo kita harus jaga itu. Karena 4 itu semua yang insya Allah itu akan sebagai modal kita menghadap Allah nanti. Tapi bakal hancur nih. Hancur sama 4 perbuatan dari masing-masing mutiara tersebut dari kita. Contohnya, akal tersebut itu akan hancur atau mustah jika kita marah. Ya. Jadi kalau kita marah, hilang itu akal. Seperti ada sabda Rasulullah ya. Orang yang marah itu seperti orang yang tidak akal gitu ya. Iya. Ada begitu. Dan juga hadis Nabi menyebutkan la taqdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Iya. Jadi kalau misalkan kita kehilangan akal, kalau kita tahu kondisi akal itu sebenarnya kan sebagai, kalau bisa setiap orang itu menjadikan akalnya sebagai pemimpin. Kenapa? Karena dengan akal itulah kita bisa belajar tentang agama, kita mencari ilmu tentang agama, terus bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Coba Mas Bro, saya ini sedikit akal. Akal ini bisa rusak karena amarah. Lawannya amarah. Iya. Itu korelasinya gimana Mas Bro kira-kira ya? Akal bisa rusak karena marah. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Kira-kira? Ya kita pasti sering menemukan di kehidupan sehari-hari, kalau kita udah marah kan kita kayak udah kehilangan akal. Kalau bisa dibilang omongannya si saudara kita King of Mongol, manusia itu udah kesetanan karena saking marahnya gitu kan. Udah gak bisa bedain lagi mana yang baik dan yang mana yang buruk. Hak batil ya, betul kan, akal akhirnya hilang gitu loh kan. Karena hilangnya itu membuat seseorang tidak tahu posisinya di mana, gelap lah matanya kan gitu kan. Ya, betul. Dia tidak bisa melihat mana yang itu. Bahkan kita kan sering lihat viral-viral yang di media-media, aduh sampai nauzubillah min dzalik, misalkan seorang bapak itu bisa menyiksa anaknya, kan kita lihat udah kehilangan akalnya ya. Karena marahnya dia akhirnya menghancurkan akalnya sendiri kan gitu kan. Iya betul. Ya kan? Nah yang kedua itu
Agama. Agama, ya. Nah, agama itu akan hancur dan musnah jika dia berbuat hasad dan iri dengki. Nah ini, Mas Bro, saya potong lagi nih. Agama ini, penjabaran agama yang dimaksud dalam hal ini gimana, Mas Bro? Misalkan agama seseorang itu ya agamanya Islam. Nah, seseorang tersebut sudah menjalankan rukun imannya, rukun Islamnya. Bahkan nggak tahu sih saya kalau misalkan posisinya sebagai seorang ihsan apakah bisa terjerumus juga dengan dengan perbuatan hasad dan iri dengki akhirnya menghancurkan agamanya juga. Jadi kapasitasnya manusia itu bisa hilang gitu loh. Kapasitas dia sebagai seorang muslim bisa hilang. Berarti di agama di sini global lah ya. Udah semua masuk itu tadi ya. Kita kalau agama global maksudnya gimana? Enggak, maksudnya pengertian agama ini agama kita nih. Kita agama sebagai kita, Muslim, agama ya, Muslim. secara global ada iman, udah Islam, masuk semua lah berarti iya, ya kategori gitu. itunya. Berarti dapat dirusak oleh hasad dan iri hasad dengki. dengki. Contohnya gini, kita bisa melihat, mohon maaf, diri kita sendirilah tanpa kita sadari. Kita sudah sholat subuh berjamaah di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah di masjid, dan kita juga sudah beramal soleh. Tapi karena kita tidak membersihkan diri kita dari sifat itu bisa hilang. Agama kita bisa hilang. Jadi seakan-akan kita tanpa kita sadari, loh, karena hasadnya kita, irinya dengki kita terhadap seseorang yang melebih dari kita, itu menutup kita. Sehingga kita lupa, oh iya ya, sesungguhnya kita manusia yang sudah beragama. Kita tahu kan, apa sih gunanya agama? Gitu. Apa gunanya agama kira-kira? Menurut Ariston? Kalau menurut saya agama itu ya cara kita mendekatkan diri ke Sang Pencipta. Betul. Efeknya ya buat kebaikan kita untuk dunia akhirat, gitu ya. Keselamatan dunia akhirat. Anggapnya seperti itu, seperti agama Islam artinya kan itu keselamatan. Berarti kita tahu kan agama tuh petunjuk. Ya kan? Yang mengarahkan manusia untuk berbuat baik, harapannya mendapatkan kebaikan bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Tapi ketika seseorang memelihara sifat hasad dan iri dengki itu hilang. Itu bisa hilang. Bisa musnah. Bisa sebesar itu efeknya. Bisa sebesar dari itu. hasad dengki itu. Bisa sebesar itu. Makanya mohon maaf, kadang kalau kita ingat kajian Ustadz Heru kemarin, ulama menganjurkan kita untuk mencari ilmu kan. Betul. Iya. Ilmu yang mana nih katanya kan Ustadz? Kan memberikan 3, tapi saya lupa yang ketiganya. 1 itu adalah ilmu fiddin, maksudnya ilmu agama. Yang kedua ilmu akidah atau tauhid. Nah, yang ketiga apa, ilmu apa itu lupa saya. Akhlak bukan? Ya, akhlak kali ya, akhlak gitu. Jadi dari belajarnya kita belajar tentang akidah dan tauhid, terus ilmu agama, itu diharapkan adalah seseorang dengan segala macam sifat-sifat tercela yang ada di dalam setiap diri manusia itu, harapannya menimbulkan akhlak yang baik kan. Betul. Jadi kalau misalkan di dalam diri manusia masih ada hasad dan iri dengki, ya udah pasti akhlak tercela yang keluar, menghancurkan agamanya sendiri. Nah ini Mas Bro, dalam kalimat menghancurkan agama itu karena hasad dengki itu sebagai gimana parahnya gitu? Apa memang kita bisa keluar dari agama kita atau gimana gitu? Nah, kalau itu kita baiknya itu jadi pertanyaan kita ya, biar Ustadz nanti aja referensinya dengan beliau. Tapi saya melihat efek daripada seseorang yang punya hasad dan iri dengki, bisa jadi loh seorang muslim yang taat melihat saudaranya atau tetangganya yang lebih dari dia ada hasad dan iri dengki begitu besar, akhirnya dia mencibir ya, atau membuat suatu perkataan bohong atau apa, sehingga orang tersebut akan menjadi sengsara atau rusak gara-gara dia. Padahal agama yang kita jalanin itu pedoman-pedoman yang isinya pedoman yang diharapkan bahwa akhlak kita terhadap saudara kita, siapapun dia gitu, kita berharap bahwa kita mempunyai akhlak yang baik walaupun dia misalkan lebih kaya dari kita, lebih beralim daripada kita gitu loh, atau lebih mempunyai jabatan lebih tinggi daripada kita.
Kita malah mestinya lebih senang sama mereka. Tapi karena ada hasad itu hancur. Kalau iri gimana Mas Bro? Pengertian dari ini, iri masuk nggak dalam hal ini? Hasad dan iri dengki. Nah, kalau iri ini, saya pernah dengar, kalau iri terhadap saudara kita dalam hal ibadah, itu masih dibolehkan. Masih dibolehkan lah. Kalau kategori iri itu ya. Betul. Tapi kalau iri dalam hal yang di luar dari agama, apalagi menimbulkan rasa dengki jadinya, itu yang Itu. Kan iri dengki, berarti satu iri, gabungan, dengki, Bos. Iya, betul. Ya kan kalau iri aja masih mending lah, tapi kalau udah sifatnya menjadi pendengki, dia melihat orangnya udah dengki gitu loh. Kan gitu kan? Iya, betul. Udah nggak asik lagi. Kan gitu kan? Sebaik orang apapun jadi jelek nggak jadi mata. Jadi jelek. Biasanya begitu. Jadi ya. hancur aja kan gitu kan. Ya kan? Terus yang ketiga itu rasa malu. Sesungguhnya orang yang punya akhlak yang baik itu pasti rasa malunya tinggi. Malu untuk berbuat jelek, malu berkata-kata jelek, malu mempunyai tabiat yang sangat jelek, malu bisa misalkan menghina saudaranya sampai saudara menjadi bahan tertawan atau gimana gitu. Malu untuk Ya berbuat maksiat lah. Iya seperti itu. Bahkan Besar untuk mau maksiat. kecil ya. Bahkan untuk maksiat. Dan itu bisa hancur Boleh. kalau tamak. Tamak dan serakah. Sifat tamak, mohon maaf kalau kita ilustrasikan seperti babi misalkan ya. Babi kan makan apa aja. Apa aja, betul. Dihajar sama dia. Kalau kambing jelas cuma tumbuh-tumbuhan aja gitu kan. Cuman kalau kambing yang ada di Bantar Gebang tempat penyimpanan sampah beda lagi. Bisa jadi dimakan apa aja bisa ada. Kan gitu kan. Nah, sapi juga demikian, kelinci juga demikian gitu kan. Ular juga demikian gitu loh. Tapi contoh dari misalkan seseorang yang gimana gitu, ya di babi lah. Kasih nasi makan, kasih bangke makan, kasih apapun makan gitu. Jadi seakan-akan di perutnya aja gitu kan. Menutup kan dia. Berarti tamak di sini dalam hal duniawi ya. Tuh. Duniawi. Baik. Contohnya misalnya mencari harta begitu. Tuh. Tapi kan mencari harta itu dihalalkan, dibolehkan. Ya boleh. Tapi kan sebatas mana dia menggali itu. Contohnya misalkan, apakah seseorang yang nggak punya duit akhirnya diperkenankan atau diperbolehkan dalam segi norma-norma kehidupan dia maling? Oh, caranya Dia sudah misalkan contoh kasar gini, sudah dapat gaji dalam perusahaan tersebut, tapi karena dia punya wewenang dan kekuasaan, dia menggunakan ketamakannya untuk dirinya sendiri. Yang bukan hak dia. Yang bukan hak dia. Kan gitu kan. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah amal soleh. Amal soleh. Iya. Amal soleh akan hilang daripada gibah. Nah, kita udah tahu dah gimana gitu. Mungkin saya juga sering gibah. Kan gitu. Jadi kan kita udah tahu sendiri. Nabi mengibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri. Iya, betul. Ya kan? Batas dari gibah itu pun sendiri juga masih saya bingung. Batas gibah. Ya. Batas gibah yang disebut gibah itu yang bagaimana Mas Bro kira-kira? Saya juga sering menanyakan itu gitu loh. Mungkin ini juga jadi referensi nanti kita tanyakan ke Ustadz. Sebatas mana sih gibah yang boleh kayak gitu kan? Apakah memang ada gibah yang boleh? Mungkin pertanyaan itu dulu. Apakah ada gibah yang boleh? Ya, betul. Ya kan? Terus yang kedua, seberapa batasnya mana sih gibah tuh boleh? Contohnya misalkan kita membicarakan saudara kita yang kita cari maksudnya adalah tujuannya kita tidak mau ada sifat buruk dari situ yang mungkin nggak boleh kita contoh gitu loh. Kita jadikan itu gitu misalkan pembicaraan itu. Apakah gibah tersebut boleh? Gitu kan. Nah, itulah yang akan kita pertanyakan lah salah satunya kepada Ustadz kita. Karena masalah gibah ini memang penting. Karena tanpa sadar mungkin ya. Iya. Kita berbicara mengomongkan saudara kita yang emang tujuannya tidak menjelekkan, tapi itu katanya bisa bagian dari gibah gitu. Itu ngeri juga ini. Ngeri juga benar dibahas secara detail masalah ini. Nah, itu nggak luput dari ini kita seharian ya. Betul. Ya, kayak gini kita mungkin ya teman lewat, mau kemana? Bisa jadi gibah kan? Bisa jadi gibah. Keberhasilannya seseorang bisa jadi gibah.
Kita lihat biasanya dia di rumah Haya nih, tapi kok bisa macam-macam ya? Nah. Mau kepo kan Iya. gitu kan? Mau kepo Itu yang akhirnya kita termasuk pengen gibah. tahu kan, bisa jadi gibah kita juga. Ngeri juga ya. Bisa jadi hasad juga yang tadi, bisa jadi iri dengki juga. Biasanya begitu kalau udah iri, dengki, gibah. Nah, kita marah kulihat tetangga kita yang sukses. Marah timbul akhirnya hasad, iri dengki. Pengen kayak dia kata ada marahnya tadi, gitu kan? Udah kita tamak serakah ngerjain apa aja, kita hajar aja semua untuk bisa melebihi dari dia. Terus sambil kita menggibahi dia, hilang semua, dia hancur semua gitu loh. 4 mutiara ini ada Mutiara korelasinya itu sangat bersaing, berkolerasi, gitulah. terkaitan. Ya udah kita sepakat aja. Berarti insya Allah hal ini akan kita bawa ke Ustadz Heru. Yap. Yang paling penting kalau menurut saya di sini sebenarnya butuhnya kalau orang tuh ada yang menyebutnya, kemarin kalau Ustadz Heru ngomong tuh ilmu tasawuf ya, atau tazkiyatun nafas ya, tazkiyatun nafas atau membersihkan hawa-hawa nafsu. Itu yang kita butuhkan kadang-kadang. Tapi memang tanpa kita sadari sebenarnya sesungguhnya kehidupan kita ini ya kita memang pasti hubungannya antara akal, hawa nafsu, akal, hawa nafsu dalam kehidupannya seperti itu. Ditambah lagi dengan bisikan setan, ditambah lagi dengan ilham yang Allah berikan, kan begitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin nih dari hukum, bab iman, bab ke Islam, bab ihsan, biar kita menjadi salah satu yang dipilih menjadi orang-orang yang ikhlas. Iya gitu. Cukup ya? Oke, cukup. Cukup ya. Pemirsa, itulah obrolan kita untuk sore ini. Insya Allah hal ini akan kita bawa kepada Ustadz Heru. Semoga apa-apa yang kita tanyakan tadi bisa mendapatkan arahan dari Ustadz Heru, menjadi ilmu yang baru bagi kita semua, dan insya Allah bisa bermanfaat bagi ini semua, bagi kita semua terutama. Terima kasih saudara-saudaraku, para sahabat-sahabat semua, pemirsa Al-Araf TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.